Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hedi Auto. Jadi dalam video ini, sesuai dengan judulnya, aku akan memperlihatkan ke teman-teman ada mobil apa saja harganya di bawah 250 juta di Gias 2024 ini. Bukan hanya mobil biasa, tapi juga ada mobil listrik. Ya, kita lihat apa nanti. Sekarang kita ada di booth Toyota, dan dari semua mobil yang dipajang di booth Toyota, hanya satu yang di bawah 250 juta, yaitu Toyota Agya. Ya memang yang dipajangnya yang Agya GR ya, yang di bawah 250 juta itu adalah yang versi non GR-nya. Tapi untuk secara keseluruhan Agya menurutku ini mobilnya sangat cocok sekali untuk dalam kota, karena jatuhnya adalah sebuah LCGC kan ya. Mesinnya dia berkapasitas 1200 cc, 3 silinder, tenaganya dia sekitar 88 PS, yang berarti sudah cukup sebetulnya untuk di dalam kota. Dan konsumsi bahan bakarnya pun juga sangat luar biasa. Untuk dalam kota, itu mobil ini bisa mencatat sekitar 16 km per liter. Sedangkan untuk rute tol, mobil ini bisa mencatat antara 20 sampai dengan 21 km per liter. Yang berarti itu sangat-sangat irit sekali. Harganya untuk yang versi non-GR, itu dia harganya sekitar 190 jutaan. Sedangkan yang versi GR ini, nah memang ini sudah agak jauh bedanya. Ini harga sekitar 250 sampai dengan 255 juta. Jadi bedanya sekitar 60-an juta. Memang agak jauh sebetulnya. Oke, sekarang kita lanjut ke booth yang lain. Sebetulnya itu ada satu lagi mobil Toyota yang di bawah 200 juta, 250 juta sorry, yaitu Toyota Calya. Tapi mobilnya itu nggak dipajang di booth Toyota di Gias 2024 ini. Nah, tapi kalau bagi teman-teman yang penasaran berapa sih harganya? Harganya itu dia mulai dari 167 juta, itu untuk yang transmisinya manual. Sedangkan untuk tipe paling tingginya itu 193 juta. Jadi bahkan masih di bawah 200 jutaan. Menarik banget, dia juga mobil 7-seater, cocok juga untuk keluarga. Sekarang kita lanjut ke Honda. Let's go. Di booth Honda ada ini di bawah 250 juta, yaitu Brio Satya. Harganya dia masih di bawah 250 juta, mulai dari 180 juta sampai yang paling tinggi itu yang tipe RS, itu harganya dia 240 jutaan. Jadi lumayan lah, dia bukan teman sih, tapi kompetitornya Agya ya. Tapi mesinnya dia katanya juga lebih halus dibanding Agya, tapi aku belum pernah coba. Dia mesinnya 1200 cc, 4 silinder. Untuk konsumsi bahan bakarnya dia bisa di dalam kota bisa sekitar 15 sampai 16 km per liter. Di rute tol dia bisa 19 sampai 21 km per liter, yang berarti sangat-sangat irit sekali. Secara dimensi sih ya khasnya LCGC sih, memang nggak begitu besar, bodinya cocok untuk dalam kota. Sekarang aku ada di booth Wuling, dan hanya ada beberapa mobil yang di bawah 250 juta untuk di booth Wuling ini. Yang pertama adalah Wuling REV. Jadi ada Wuling REV itu ada 3 tipe. Ada yang standard range light, standard range, dan ada yang versi paling tingginya yang long range. Yang di bawah 250 juta itu ada yang standard range light, itu harganya dia 209 juta. Dan juga ada yang versi standard range biasa, itu harganya dia 246 juta rupiah. Nah, kalau tipe paling tinggi sudah pasti lebih dari itu, harganya di sekitar 300 jutaan. Tapi memang Wuling REV ini adalah salah satu mobil terkecilnya Wuling, dan ini mobil penggerak listrik dia. Dan jarak tempuhnya pun juga sudah sangat cukup. Yang standard range itu bisa sekitar 300-an kilo. Jadi untuk dalam kota cukup lah, kita pulang sampai rumah, kita charge, besok kita pakai lagi, itu sudah sangat cukup. Sekarang kita lanjut ke Wuling Alphas. Sebetulnya Wuling Alphas itu yang di bawah 250 juta hanya satu tipe saja, yang tipe SE MT, jadi yang versi manualnya. Karena yang versi Matic-nya semua sudah di atas 250 juta. Di atas 260 juta, dan itu menggunakan transmisi CVT semua. Nah, mungkin ya perbedaannya lumayan lah, transmisi, terus mungkin aksesoris dia cukup berbeda. Tapi kalau secara bentuk Wuling Alphas sebetulnya aku suka-suka aja. Aku belum pernah coba, tapi seharusnya ini mobil enak. Dia hanya 5-seater juga dan cukup lega sih mobilnya. Kita lanjut ke Daihatsu. Di booth Daihatsu itu ada 2 atau 3 unit yang di bawah 250 juta. Yang pertama adalah Astra Daihatsu Ayla ini. Dan harganya ini jauh sekali di bawah 250 juta. Jadi harga mulainya itu yang tipe manual, itu harganya mulai dari 137 juta. Sedangkan yang tipe paling tingginya yang Matic CVT, itu harganya dia masih 187 juta. Jadi masih jauh sekali di bawah 250 juta. Secara bentuk sebetulnya kan kita tahu sendiri ya, Daihatsu Ayla ini adalah saudara kembar dari
Agya, Toyota Agya. Hanya saja mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan aja, seperti tampang depannya mungkin sedikit berbeda dia. Interior juga dia mungkin sedikit berbeda. Mesin ini dia 1200 cc. Untuk keiritannya dia kurang lebih sama persis seperti di Toyota Agya. Jadi dalam kota dia sekitar 14 sampai 15 km per liter, sedangkan rute tolnya dia sekitar 21 km per liter. Yang berarti sangat-sangat irit sekali. Wajar lah. Ini sebuah LCGC atau low cost green car. Kita lanjut ke Daihatsu Tigra. Daihatsu Tigra ini harganya dia mulai dari 151 juta sampai tipe paling tingginya dia 180 juta. Jadi sama seperti di Daihatsu Ahila, dia jauh sekali di bawah 250 juta, bahkan tipe paling tingginya pun juga jauh sekali di bawah 250 juta. Nah, dia ini adalah kembaran dari Toyota Calya. Toyota Calya kan bentuknya juga sama persis seperti Tigra ini, hanya saja mungkin sedikit sentuhan-sentuhan yang berbeda dibanding Calya. Dia 7-seater, cocok sekali untuk membawa keluarga, dan mesinnya dia berkapasitas 1500 cc 4 silinder. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Satu lagi di Daihatsu, yaitu Daihatsu Rocky. Dia harganya mulai dari 220-an juta sampai yang paling tinggi 242 juta. Dan ini adalah saudara dari Toyota Race, sama persis dia. Hanya saja memang seperti aku bilang, grillnya dia berbeda bagian depannya. Dalamnya pun juga dia sedikit berbeda. Untuk kapasitas mesinnya dia ada yang 1200 cc, ada 1000 cc juga. Menarik sih sebetulnya. Untuk 5 orang sebagai city car pun juga cocok dan seharusnya sih nyaman ya, karena aku belum pernah coba Race maupun Rocky. Penasaran juga sih, mungkin kesempatan bisa nyoba juga. Oke, kita lanjut. Di booth Suzuki hanya satu saja yang dipajang yang harganya di bawah 250 juta, yaitu ini Suzuki Espresso. Harganya di 179 juta untuk tipe tertingginya, dan tipe terendahnya harganya 169 juta. Mesinnya dia 1000 cc 3 silinder. Konsumsi bahan bakarnya untuk dalam untuk dalam kota itu dia bisa mencatat 17 km per liter. Sedangkan rute tolnya mobil ini bisa mencatat 21 km per liter, yang berarti irit banget ya. Wajar lah, 1000 cc terus 3 silinder juga. Nah, tapi itu hasil pengetesannya aku cari di internet, bukan hasil pengetesanku. Jadi itu klaim dari internet aja sih. Desainnya memang dia kecil banget. Ini mobil kecil banget, compact banget, dan tapi ya dia 5-seater. Jadi untuk dalam kota ya sudah pasti harusnya lincah ini mobil. Di booth Chery yang harganya di bawah 250 juta adalah Chery Tiggo 5X. Ini mobil belum lama diluncurkan oleh Chery. Harganya dia mulai dari 239 juta seperti yang bisa dilihat di layar situ. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder. Untuk konsumsi bahan bakar itu juga menarik ya. Untuk dalam kota dengan kecepatan, untuk dalam kota mobil ini bisa mencatat 9,8 km per liter menurut klaim ya. Karena aku belum pernah ngetes mobil ini. Dan untuk rute tolnya mobil ini bisa mencatat 14,5 sampai dengan 15 km per liter. Sekali lagi itu menurut klaim dari internet, bukan hasil pengetesanku. Memang nggak begitu irit banget mengingat mesinnya 1500 cc sih ini. Tapi harganya soalnya dia cukup terjangkau. Di booth VinFast ada satu yang harganya di bawah 250 juta, yaitu VinFast VF5. Ini adalah mobil listrik brand dari Vietnam juga, ada yang cukup menarik. Nah, mobil ini penggerak listrik, tenaga yang dihasilkan itu 134 HP dan torsinya 135 Nm. 0 sampai 100 km per jamnya itu bisa tuntas kisaran 11 sampai 12 detik, yang berarti juga cukup menarik. Desain bodinya dia compact emang, dia bodi nggak terlalu besar banget, jadi untuk city car juga cocok. Interiornya pun juga dia cukup menarik sih. Nah, mungkin begitu videoku mengenai mobil-mobil yang harganya di bawah 250 juta di Gias 2024 ini. Semoga juga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, mungkin begitu. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.